Tasya masuk ke dalam kamar mandi untuk menuntaskan sakit perutnya. Setelah beberapa menit Tasya pun keluar dari kamar mandi. Dan kemudian Tasya pun merapikan dirinya di depan kaca. Tak tak tak, suara langkah kaki terdengar mendekat pada Tasya. Namun Tasya sama sekali tidak memperdulikannya. Namun saat Tasya melihat ke arah kaca, Tasya melihat Yohan yang tengah berdiri tepat di belakang Tasya. "Mau apa kamu di sini?" tanya Tasya. "Aku hanya ingin melihat kekasih lamaku yang sepertinya sudah berubah," ucap Yohan. Aku rasa tidak ada orang lain di sini selain aku. Lagi pula kalaupun kamu ingin menunggu kekasih lamamu itu tidak seharusnya masuk ke dalam sini bukan? Bukankah sangat tidak terhormat seorang tuan muda masuk ke dalam kamar mandi wanita hanya untuk menemui kekasih lamanya? Ucap Tasya. "Aku tahu di sini tidak ada wanita lain selain kamu. Dan harusnya kamu juga tahu kalau yang aku maksud adalah kamu Tasya," ucap Yohan. "Oh ya?" tanya Tasya yang kini sudah menghadap ke arah Yohan. "Iya. Dan tidak bisa kamu pungkiri kalau kamu adalah kekasih lamaku yang aku sayang," ucap Yohan yang berjalan mendekat pada Tasya dan ingin menyentuh wajah Tasya. Namun sayang Tasya langsung menepis tangan Yohan. "Mohon maaf tapi saya tidak pernah merasa pernah menjalani hubungan denganmu. Apalagi menjalani kisah asmara," ucap Tasya yang langsung pergi meninggalkan Yohan. "Ah, brengsek. Berani-beraninya dia menolakku," ucap Yohan yang memukul dinding. "Tapi entah kenapa itu membuatku tambah tertarik dan tambah membuatku tertantang untuk menaklukkannya kembali," sambung Yohan. Setelah itu Yohan pun pergi dari kamar mandi. Sedangkan kini Tasya sudah kembali ke dalam kelasnya dan tak lama dosen pun masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajarannya. "Kenapa kamu lama sekali?" tanya Arya pada Tasya. "Kamu tahu tidak tadi aku bertemu dengan hantu kamar mandi. Makanya aku lama. Karena aku harus menyingkirkannya dulu agar aku bisa pergi dari sana," jawab Tasya dengan cengengesan. "Hantu yang tampan?" tanya Tasya. "Mana ada? Di dunia ini tidak ada hantu yang tampan kecuali hantu itu menyerupaimu. Tahu kenapa?" tanya Tasya pada Arya dan Arya pun hanya menggelengkan kepalanya. "Karena hanya kamulah yang paling tampan sayang," sambung Tasya. Arya yang mendengar ucapan Tasya pun hanya tersenyum. Arya dan Tasya pun akhirnya fokus dan serius mengikuti pelajaran yang tengah dijelaskan oleh dosen. Sampai-sampai semua yang dosen katakan dan jelaskan mereka mengerti, bahkan Arya dan Tasya mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh dosen. Hingga kini saat pelajaran usai Arya dan Tasya masih menghabiskan waktu mereka membaca buku di dalam kelas. "Arya, aku lupa. Kalau aku tidak punya baju yang pantas untuk aku kenakan malam ini saat bertemu keluargamu," ucap Tasya. "Ya sudah sebaiknya kita pergi sekarang juga," ucap Arya. "Kemana?" tanya Tasya. "Pergi ke butik untuk membeli pakaian untukmu," ucap Arya dan Tasya pun hanya mengangguk. "Oh ya, apa kamu sudah menghubungi bibimu kalau kamu tidak bisa menemui dia hari ini?" ucap Arya. "Oh iya. Aku lupa. Untung kamu ingatkan," ucap Tasya yang langsung menghubungi Weni. Setelah menghubungi Weni, Tasya pun langsung pergi bersama Arya. Namun sebelum pergi ke butik, Arya dan Tasya pergi ke bengkel untuk menukar motor milik Ujang dengan mobil milik Arya yang selalu Arya simpan di bengkel. Setelah 30 menit mereka sampai di bengkel. Saat mereka sampai di bengkel, Tasya langsung menyapa Ujang sedangkan Arya langsung masuk untuk mengambil kunci mobilnya. "Hai Ujang," sapa Tasya pada Ujang yang tengah mengawasi anak buahnya. "Hai Tasya. Apa kabar, sudah lama kamu dan Arya tidak kemari," ucap Ujang. "Iya. Kami sibuk akhir-akhir ini. Hari ini pun sebenarnya kita cuman mau mengambil mobil," jelas Tasya. Oh ya, apa kalian sudah menemukan tempat tinggal yang baru untuk kalian?" tanya Ujang. "Iya sudah," jawab Tasya. Saat Tasya dan Ujang berbincang, Arya sudah mengeluarkan mobilnya dari garasi dan sudah siap untuk pergi. Namun Arya menyapa Ujang terlebih dahulu sebelum pergi. "Hai Yang. Apa kabar?" tanya Arya yang mengulurkan tangannya. "Hai Arya. Kabarku baik," jawab Ujang sambil membalas uluran tangan Arya. "Bagus deh. Oh ya, kami langsung pergi sekarang ya. Nih kunci motor kamu." "Makasih ya," ucap Arya. "Iya. Hati-hati di jalan," ucap Ujang. "Sip," ucap Arya. "Tasya, ayo jalan sekarang," sambung Arya. Setelah pamit pada Ujang, Arya dan Tasya pun pergi ke salah satu butik ternama untuk membeli pakaian untuk Tasya.
Setelah menghabiskan waktu 40 menit mereka sampai di depan butik. Arya langsung mengajak Tasya untuk masuk ke dalam butik. Di mana butik itu adalah butik yang biasa dikunjungi oleh keluarga Arya. Ayo Tasya, kamu pilih mana yang kamu suka, ucap Arya. Di sini pasti sangat mahal-mahal sekali Arya. Bagaimana kalau di tempat yang lainnya saja? Ucap Tasya. Tidak apa-apa. Ambil saja semua yang kamu suka. Dan kamu tidak usah melihat harganya terlebih dahulu. Kamu langsung ambil saja jika kamu suka. Oke, ucap Arya. Dan Tasya pun hanya mengangguk lalu pergi berkeliling butik dengan ditemani oleh pelayan butik untuk mencari apa ada pakaian yang cocok untuk Tasya kenakan malam ini. Sedangkan Arya meminta pelayan butik yang lainnya untuk mengambil beberapa pakaian dengan model terbaru yang bagus dan cocok untuk dikenakan oleh Tasya. Setelah Tasya berkeliling, akhirnya Tasya melihat sebuah dress berwarna merah marun yang sangat cantik. Dan Tasya pun memutuskan untuk mengambilnya dan saat Tasya mengambil dress itu tiba-tiba Jessica datang dan langsung ingin merebutnya dari Tasya. Mah, aku ingin dress itu, ucap Jessica pada Ratna. Berikan dress itu pada Jessica, ucap Ratna yang membentak Tasya. Tidak bisa. Ini sudah menjadi milikku, ucap Tasya. Milikmu? Apa saya tidak salah dengar? Mana mampu kamu beli baju itu Tasya? Kamu harusnya ingat kalau kamu bukan lagi nona muda wirawan dan kamu sudah tidak punya apa-apa. Jadi kamu tidak usah bermimpi untuk membeli baju itu. Karena baju itu sangat mahal dan hanya Jessica lah yang pantas memakainya. Terlebih lagi malam ini adalah malam yang sangat spesial untuk Jessica karena malam ini adalah pesta ulang tahun Jessica dan pengumuman tanggal pernikahan Jessica dan Johan, ucap Ratna. Saya mohon maaf ya Nyonya Wirawan. Saya harus mengecewakan Anda. Pada kenyataannya saya tidak bisa memberikan baju ini pada anak Anda. Dan Anda tidak perlu khawatir walaupun saya bukan lagi nona muda wirawan tapi saya masih mampu membeli baju ini. Lagi pula saya tidak peduli malam ini adalah malam yang spesial buat anak Anda, ucap Tasya dengan tatapan dinginnya. Bagi Tasya kini sudah tidak perlu menghormati Ratna lagi karena bagaimanapun Ratna sendiri sudah tidak mengakui Tasya sebagai anaknya lagi. Bahkan Ratna dengan mudahnya menghina Tasya di depan umum. Sombong sekali kamu. Berani-beraninya bicara lancang pada mamaku, teriak Jessica. Memangnya kenapa? Ada masalah nona muda wirawan? Tanya Tasya pada Jessica dengan tatapan yang lebih dingin dan aura Tasya yang membuat Jessica bergetar. Sudah cukup. Kalau memang kamu mampu membayarnya silahkan saja Tasya. Saya akan melihatnya. Apa kamu sanggup membayarnya atau tidak? Dasar anak tidak tahu diri, ucap Ratna. Baik. Saya tidak keberatan sama sekali, ucap Tasya. Tasya pun berjalan menuju kasir dengan Ratna dan Jessica yang mengikuti dari belakang. Tasya pun memberikan pakaian itu pada penjaga kasir. Saat penjaga kasir mengambil pakaian yang diberikan oleh Tasya, Tasya mencari di mana Arya. Karena Tasya tidak bisa membayarnya kalau tidak ada Arya. Silakan Nona. Ini pakaian Anda. Dan semuanya menjadi 250 juta. Ini bonnya dan ini kartu Anda. Dan barang-barang Anda yang lainnya ada di sebelah sana. Anda diminta untuk menunggu sebentar di sebelah sana, ucap penjaga kasir. Oh iya terima kasih. Tapi maaf sepertinya tadi saya tidak mengambil yang lain selain yang ini, ucap Tasya. Maaf Nona. Tuan muda yang memilihkannya untuk Anda, jawab penjaga kasir. Tunggu maksudnya dia sudah membayar baju itu, ucap Jessica. Ya benar Nona, jawab penjaga kasir. Mana mungkin dia mampu membayarnya. Berapa harga baju yang tadi dibawa? Tanya Ratna. Harga dress merah marun tadi sebesar 85 juta Nyonya. Dan jumlah yang dibayar oleh Nona itu semuanya menjadi 250 juta dengan beberapa baju yang ada di sana, jelas penjaga kasir. Mana mungkin dia bisa membayar sebanyak itu, ucap Ratna. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Nona itu Nyonya. Mungkin jika dia menginginkan semua isi butik ini pun dia mampu membayarnya. Seperti yang bisa Anda lihat sendiri kartunya saja kartu tanpa batas. Dan mungkin Anda tahu kartu itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu, jawab penjaga kasir. Ratna dan Jessica yang mendengar penuturan dari penjaga kasir pun tidak percaya sama sekali dengan ucapannya karena bagaimana mungkin Tasya memilikinya. Sedangkan Tasya yang melihat ekspresi wajah Ratna dan Jessica hanya cengengesan karena merasa puas membuat Ratna dan Jessica malu.
Karena merasa malu, Jessica dan Ratna pun pergi meninggalkan Tasya untuk mencari pakaian yang lain untuk dikenakan Jessica malam ini. Jessica, ingat ya, kamu hanya boleh membeli baju dengan harga tidak lebih dari 20 juta, ucap Ratna. Iya mah, aku tahu, jawab Jessica. Bagaimana bisa Tasya membeli pakaian dengan harga semahal itu? Aku yang sekarang sudah menjadi nona muda wirawan dan calon istri dari Yohan Sanjaya saja masih tidak bisa membeli pakaian semahal itu. Sedangkan Tasya yang kini bukan siapa-siapa bisa membeli pakaian semahal itu. Menyebalkan, batin Jessica. Saat Jessica memilih-milih pakaian, Jessica melihat mobil mewah yang baru saja terparkir di depan butik. Wow, gila, keren banget. Mah, lihat deh, ucap Jessica. Apa sih? Tanya Ratna. Lihat mobil itu mah. Bagus banget kan? Aku yakin pasti mobil itu sangat mahal, ucap Jessica. Kamu benar. Itu mobil yang sangat mewah dan pastinya mahal. Kira-kira siapa pemiliknya ya? Ucap Ratna yang bertanya pada Jessica. Aku juga gak tahu mah. Yang jelas dia adalah orang paling kaya. Soalnya aku belum melihat mobil semewah itu sebelumnya, ucap Jessica. Tapi ya sudahlah, biarkan saja, lebih baik sekarang kita pulang saja. Aku juga sudah menemukan pakaian yang cocok untukku, sambung Jessica dan Ratna pun hanya mengangguk. Saat Jessica dan Ratna pergi ke kasir untuk membayar, Jessica tidak melihat Tasya lagi. Dan saat Jessica keluar dari butik, Jessica tidak melihat mobil mewah yang tadi baru saja Jessica lihat. Aneh, kenapa Tasya bisa tidak ada bersamaan dengan kedatangan dan kepergian mobil itu? Untuk apa juga aku pikirkan. Toh pasti tidak mungkin ada hubungannya Tasya dengan mobil mewah itu, batin Jessica. Ada apa, Jessica? Tanya Ratna. Tidak mah, tidak ada apa-apa, jawab Jessica. Sedangkan Tasya kini tengah duduk di dalam mobil mewah bersama Arya. Kali ini Arya akan membawa Tasya ke salah satu salon kecantikan untuk melakukan perawatan pada Tasya sebelum Arya membawa Tasya ke kediaman utama keluarganya. Karena malam ini Azahra telah mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kedatangan Azahra dan keluarga kecilnya kembali ke negara ini. Sekaligus memperkenalkan Tasya secara resmi sebagai bagian dari keluarga besar Azahra. Setelah menghabiskan waktu selama 2 jam, akhirnya Tasya sudah selesai dengan perawatannya. Bahkan Tasya sudah di makeover dan sudah mengganti pakaiannya. Dan Tasya pun terlihat sangat cantik dan menawan. Setelah itu Tasya yang pun menemui Arya yang sudah menunggunya sedari tadi. Arya sangat terpesona melihat penampilan Tasya. Begitupun dengan Tasya yang terpesona dengan Arya yang sudah berganti pakaian dan penampilannya. Arya pun menuntun Tasya untuk duduk terlebih dahulu sebelum pergi. Setelah Tasya duduk, Arya mengambil kotak yang berisi sepatu high heels yang sangat cantik. Kemudian Arya pun memakaikannya pada Tasya. Arya, aku bisa melakukannya sendiri, ucap Tasya. Tidak apa-apa, jawab Arya. Setelah memakaikan sepatu pada Tasya, Arya pun langsung mengajak Tasya untuk pergi ke kediaman utamanya. Setelah menghabiskan waktu sekitar 45 menit, mereka pun sudah sampai di depan sebuah gerbang yang sangat tinggi dan besar. Saat Arya membunyikan klakson mobilnya, pintu gerbang pun terbuka. Setelah pintu gerbang terbuka, Arya pun langsung melajukan mobilnya masuk ke dalam halaman kediaman keluarga besar Arya. Saat itu pula Tasya merasa takjub dengan apa yang Tasya lihat. Sebuah rumah yang sangat besar, luas dan megah. Lebih tepatnya Tasya tengah melihat sebuah istana. Dan jika dibandingkan dengan kediaman Wirawan maupun Sanjaya, semuanya tidak bisa dibandingkan dengan kediaman keluarga Arya. Arya, ini rumah kediaman keluargamu? Tanya Tasya tak percaya saat turun dari mobil. Iya. Ada apa? Tanya Arya. Arya, aku jadi bertambah minder. Bagaimana kalau nanti mereka tidak menerimaku? Ucap Tasya. Hahaha Tasya, kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Aku saja menerimamu, apalagi mereka. Ucap Arya. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam, ajak Arya. Arya dan Tasya pun langsung masuk ke dalam rumah. Dan saat Arya dan Tasya masuk ke dalam, ternyata sudah ada banyak orang di sana. Arya, apa mereka semua keluargamu? Tanya Tasya yang melihat banyak sekali orang. Dan seperti tengah berada di sebuah pesta. Bukan. Mereka adalah teman-teman mama dan papaku dan anak-anaknya. Nanti aku akan mengenalkan kamu pada mereka. Sekarang aku akan membawamu pada mama dan papaku dulu, jelas Arya. Mama.
Papa, panggil Arya pada seorang wanita parubaya yang masih terlihat muda dan cantik dan seorang pria parubaya yang terlihat begitu berkarisma dan tampan. Mereka yang mendengar suara anak pertamanya memanggil pun langsung menengok ke arah Arya.